Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam pada para penonton. Izinkan kami untuk mempresentasikan suatu materi, yaitu Organisasi Pergerakan Nasional. PPT ini dibuat oleh kelompok, yaitu kelompok kita yang beranggotakan saya sendiri, Filzarmi Zahra, lalu ada Anindya Fikranisa, ada Hana, dan Anindita. Untuk definisi awal, apa itu organisasi pergerakan nasional, terutama di Indonesia, organisasi itu adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh pelajar-pelajar atau kawan-kawan yang intelijen. Nah, pergerakan nasional itu adalah suatu pergerakan untuk negara kita, yaitu untuk memberantas penjajah. Nah, organisasi pergerakan nasional di Indonesia itu lumayan banyak, dan di sini kita ingin mencoba mengerti lebih banyak. Nah, sebelum itu, latar belakangnya apa sih? Oleh karena itu, latar belakang akan dijelaskan oleh Hana. Waktu dipersilahkan. Latar belakangnya adalah satu, kesamaan nasib. Rakyat Indonesia merasakan penderitaan akibat penjajahan Belanda yang sama. Eksploitasi, diskriminasi, dan ketidakadilan memicu semangat persatuan. Dua, politik etis. Politik etis yang digagas oleh Belanda justru memicu kesadaran nasional. Pendidikan bagi pribumi melahirkan tokoh-tokoh terpelajar yang memimpin pergerakan. Tiga, kenangan kejayaan. Kejayaan kerajaan-kerajaan di masa lampau seperti Majapahit dan Sriwijaya membangkitkan semangat untuk meraih kembali kerajaan bangsa. 4. Diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial yang dilakukan bangsa barat terhadap pribumi semakin memicu kemarahan dan keinginan untuk mereka. Oke, kita bisa mendengar dari penjelasannya Hana. Untuk diperjelas lagi poin-poinnya, untuk poin pertama, memang kesamaan nasib itu lebih ke sengsaran kita, di mana kita disuruh kerja rodi oleh Belanda dan lain-lainnya, dan dieksploitasi pertanian kita dan semuanya. Nah, jadinya rakyat-rakyat Indonesia itu memiliki penderitaan yang sama, yang membuatnya ada suatu pergerakan. Lalu ada politik etis ini lebih seperti di Belanda itu sendiri memberikan pendidikan kepada warga Indonesia, tapi dengan alasan untuk meminta sumber daya manusia di Indonesia. Tapi karena ada pendidikan, akhirnya para pelajar Indonesia malahan ingin membuat organisasi untuk melawan Belanda itu sendiri. Lalu ada kenangan kejayaan yang pasti kita tahu sebelum itu kita itu mempunyai kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Pajajaran di mana sangat flourish, sangat berjaya di pada saatnya gitu. Lalu ada diskriminasi rasial yang pasti kita tahu ada diskriminasi terhadap ras di mana pribumi dan orang barat diberikan pangkat yang berbeda dan jabatan yang berbeda, kelas yang berbeda. Itu saja dan selanjutnya kita akan lebih tahu organisasi apa aja sih yang di Indonesia. Sangat banyak, tapi kita memilih beberapa poin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anindya. Waktu dipersilakan. Untuk organisasi pergerakan itu yang pertama ada Budi Utomo. Organisasi ini didirikan pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Jawa. Budi Utomo fokus pada kemajuan pendidikan dan kebudayaan Jawa. Lalu yang kedua ada Sarekat Islam. Sarekat Islam didirikan pada 1912 dan merupakan organisasi massa yang mengusung isu ekonomi dan sosial. Organisasi ini dipimpin oleh H.S. Cokroaminoto dan memiliki peran penting dalam pergerakan nasional. Yang ketiga ada Indis Parties. Indis Parties dibentuk pada 1912 oleh para tokoh muda yang radikal. Organisasi ini menuntut kemerdekaan Indonesia secara langsung. Dan yang keempat ada Kongres Pemuda. Di mana sini ada Kongres Pemuda 1 dan 2, yaitu Kongres Pemuda 1 pada tanggal 1926 dan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 1928 yang menjadi tonggak penting dalam pergerakan nasional. Kongres ini melahirkan Sumpah Pemuda yang menegaskan tekad untuk bersatu dan merdeka. Nah, kita semua sudah tahu ternyata ada beberapa organisasi yang dibentuk oleh orang Indonesia sendiri untuk bentuk perlawanan eh, penjajah lewat politik dan pendidikan. Nah, selanjutnya
Petujuannya akan dijelaskan oleh Aninita. Waktu dipersilahkan. Tujuan utama adalah agar bisa mendapatkan keadaan yang lebih baik, sehingga penderitaan bangsa Indonesia berakhir, namun masing-masing organisasi mempunyai tujuannya Nah, sendiri. dari sini kita kasih tahu organisasi itu untuk melawan penjajah, tapi pastinya ada organisasi yang mempunyai tujuan sendiri, seperti Budi Utomo. Tadi sebelum itu kita bisa lihat di Budi Utomo lebih berfokus kepada pendidikan dan pelestarian kebudayaan Jawa. Lalu ada di Kongres Pemuda yang lebih memfokuskan ke politiknya, yang jadi melahirkan Sumpah Pemuda. Itu. Selanjutnya adalah dampak positif. Waktu dipersilakan untuk Anindita. Ada beberapa dampak positif dari lahirnya berbagai organisasi pergerakan nasional di Indonesia, antara lain: 1. Muncul kesadaran bangsa Indonesia untuk mengakhiri penderitaan bangsa akibat penjajahan, adanya perlawanan terhadap penjajahan, bersatunya bangsa Indonesia melawan penjajah, akhirnya golongan terpelajar atau priai baru yang mengarahkan pergerakan nasional dan perlawanan pada penjajah lebih terarah. Nah, di sini kita bisa lihat sangat banyak dampak positifnya, dikarenakan hanya pendidikan saja kita dapat membuat organisasi yang dimana untuk melawan penjajah. Jadi semua perlawanan itu tidak seharusnya perperangan. Kita bisa lewat dari pendidikan dan juga organisasi. Selanjutnya, namun setiap dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Oleh karena itu, waktu dipersilakan. Dampak negatif: muncul perbedaan pendapat dalam berbagai organisasi pergerakan nasional dan terjadinya perpecahan dalam masyarakat akibat perbedaan pendapat. Nah, dampak negatifnya pastinya perbedaan pendapat. Nah, jadinya contohnya seperti Sarekat Islam, di mana mereka dulunya lebih ke PKI, komunis. Jadi karena ada perbedaan pendapat di mana komunis itu buruk bagi Indonesia dan beberapa masyarakat sekitarnya, akhirnya ada pembubaran. Namun dampak negatifnya adalah hal lumrah karena suatu perbedaan suatu pergerakan yang oleh suatu organisasi dapat membuahkan suatu efek kepada masyarakat. Jadi is alright, pasti ada dampak negatifnya. Nah, selanjutnya adalah sebab. Apa sih sebab dari munculnya organisasi ini? Oke, akan dijelaskan oleh Hana. Waktu dipersilakan. Jadi sebab itu ada dua faktor, adalah faktor internal, lahirnya golongan dilaksanakannya politik etis, kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi yang telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberi kabar berita. Perasaan senasib penderitaan sebagai bangsa yang dijajah dan kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Lalu itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Menjadi pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya, seperti di Tiongkok, India, dan Turki. Pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan Nah, di sebab demokrasi. ini kalau untuk mengetahui apa sih faktor internal dan eksternal, kalau internal itu terjadi pada negara kita sendiri, terjadi pada di Indonesia. Di Indonesia ini kan karena ada jajahan jadinya ada masyarakat nasib. Nah, kalau faktor eksternal itu di luar Indonesia seperti peperangan Jepang dan Rusia, di mana Jepang itu adalah negara Asia yang membuat negara yang dimana ketika Jepang menang, negara Asia di sekitarnya merasa, oh ada kemungkinan kita merdeka lebih daripada negara luar atau negara barat. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari yang kita tahu tentang organisasi pergerakan nasional, kita bahwa organisasi pergerakan nasional itu terjadi karena ada kesadaran nasional Indonesia yang muncul sebagai respon terhadap penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda yang ditandai oleh eksploitasi, diskriminasi rasial, dan juga ketidakadilan yang kita tadi ketahui. Nah, oleh karena itu terbangunlah organisasi pergerakan nasional dengan tujuan mengakhiri penjajah dan mencapai kemerdekaan.
Nah, segitu saja. Mudah kan? Dan sangat menarik tentang organisasi Indonesia. Karena itu, izinkan kami untuk menutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.